Beginilah momen mengharukan ketika Bu Titin bersama Sudirman. Dulu Bu Titin difitnah, dicela, dihina, dicaci maki, bahkan sampai diludahi, hanya gara-gara membela Sudirman dan para terpidana lainnya. Namun Bu Titin tetap sabar dan terus membela Sudirman dan para terpidana lainnya. Semoga semua kebenaran dan keadilan segera terungkap. Sehat selalu dan panjang umur Bu Titin. Masih bisa duduk nggak Pak Sudirman ya? Nggak bisa. Mohon izin majelis, di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon Kota. Jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis. Mohon izin, apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di Boleh? dalam itu. Boleh, kita skor dulu ya. Ya. Sakit bisa Sudirman, duduk nggak? sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terlalu lama. Ada. Hah? Udah pucat. Ada luka tembak di belakang. Ya, Apa lukanya? izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Di sana aja Pak. Salah seorang terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman, merasa kesakitan saat mengikuti sidang PK Perdana Sudirman di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sudirman bahkan memperlihatkan bekas luka tembak peluru karet di bagian belakangnya kepada majelis hakim. Menurut kuasa hukumnya, luka tembak peluru karet terjadi pada 2016 lalu saat mengalami penganiayaan. Luka tersebut masih membekas hingga sekarang dan tidak bisa duduk terlalu lama. Ada luka tembak karena ditodongin pisau. Ya, ya. Diraba sama dia yang diraba. Yang sakit di mana? Peluru karet? Oh, di situ. Ya, di sini. Ya, yang ada jekor sedikit Pak. Tuh ini. Nih. Oh, Iya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Sama mana? Yang bekas tendangan. Bekas luka tembak 2016 masih menyiksa Sudirman hingga kini. Ketika sidang PK kasus Vina Rabu 25 September, terpidana Sudirman terlihat pucat dan gelisah ketika sudah 2 jam duduk di depan hakim. Rupanya tulang ekornya merasa sangat sakit akibat bekas tembakan peluru karet tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialintini, menyebut bekas luka itu didapat saat Sudirman diperiksa polisi dalam kasus Vina di Polres Cirebon. Meskipun sudah diobati, namun efeknya masih terus menyiksa Sudirman hingga saat ini, di mana Sudirman tidak bisa duduk lebih dari 2 jam. Wah, kasihan betul Sudirman, masa efeknya harus seumur hidup gitu sih? Ditendang pakai sepatu. Sama tangannya. Tulangnya patah. kita skor dulu ya. Ya, kalau 3 jam. Di ruang tahanan. Oke deh. Berbaring aja dulu. Ya. Sementara ini kita lanjut. Disebabkan ulah Rudiana CS yang bertindak arogan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Akibatnya, salah satu dari 7 terpidana menderita cacat mental dan luka dalam dari kerasnya jeruji sel tahanan di tahun 2016 lalu. Sudirman hari ini hadir perdana di acara sidang PK, namun diduga mendapat luka tembak. Akhirnya Sudirman diistirahatkan karena kesakitan duduk terlalu lama. Bu Titin, tadi di awal-awal sidang PK Sudirman, Anda sempat kemudian meminta Sudirman untuk beristirahat. Kemudian juga menyampaikan bahwa atau menunjukkan ada luka bekas tembakan polisi di pinggang. Ini luka kapan Bu Titin dan bagaimana sebetulnya menjelaskan keadaan atau kondisi Sudirman saat ini? Sebetulnya kan di 2016 juga saya paham Mbak ada luka-luka yang diderita Sudirman. Cuman waktu itu kan kondisinya tidak bisa seterbuka sekarang. Nah, saya paham betul Sudirman ternyata mengalami saya sih ngomongnya itu cacat permanen
akibat peristiwa dia diintimidasi di 2016 di Polres Cirebon Kota itu setelah saya ketemu Sudirman di Lapas Bancai. Karena dia sendiri kan sangat orangnya kan bukan tipe orang yang mengeluh gitu. Tapi memang informasinya kan udah lama sering sakit-sakitan dan sebagainya waktu di Lapas Cirebon. Tetapi dia juga tidak terbuka. Baru terbuka kemarin di Lapas Bancai setelah berhasil tanda tangan kuasa ke Pradi gitu. Saya tanya, kenapa sih kamu duduknya gelisah sekali? Terus dia bilang, dulu kan pernah saya ditembak, Bu. Moncongnya ditempelin ke sini, dia bilang. Terus sekarang sakit, kalau misalnya tidur itu tidak pernah nyenyak. Jadi 2 jam sekali dia mesti bangun, kemudian tidak bisa terus berbaring, dia harus duduk dulu, menunggu 1-2 jam, kemudian kembali lagi tidur. Jadi memang sejak penembakan di Polres Cirebon Kota itu oleh peluru karet, kalau dia jelaskan seperti itu, memang dia tidak pernah tidur nyenyak. Tetapi informasi itu baru disampaikan ke saya di 2024. Sebelum-sebelumnya dia tak pernah bicara ke keluarganya. Dan kemudian juga dia menunjukkan patah tulang di jari manis kiri. Kemudian juga dia menunjukkan luka, bukan jadi memar tapi sudah hitam gitu, akibat tendangan sepatu di pinggang. Dia sampaikan semua itu justru di 2024. Dulu hanya keluhannya cuma sakit dada, sakit ini, tapi tidak secara detail menjelaskan apa sih yang terjadi dari rasa sakit itu gitu. Jadi justru saya terimanya waktu di Lapas Bancai, saya pelan-pelan ajak bicara dan dia membuka semuanya. Jadi Bu Titin, ternyata kondisinya kan memang tidak bisa terlalu lama duduk atau tidak bisa terlalu lama berbaring gitu. Bu Titin, bagaimana cara Anda mengonfirmasi bahwa luka-luka yang tadi Anda lihat di tubuh Sudirman, kemudian juga dari sesi Anda bersama dengan Sudirman, bagaimana Anda mengonfirmasi bahwa luka-luka itu benar terjadi atau dialami Sudirman di tahun 2016 kala itu? Ketika saya mengantarkan Sudirman dari ruang sidang harus beristirahat bergabung dengan yang lain, saya kan komunikasi juga dengan ini kenapa Bu Sudirman dia nggak bisa terlalu lama duduk karena dia ditembak di belakangnya. Ternyata mereka bilang emang cuma Sudirman Bu yang ditembak, kami juga semua sama Bu, cuman nggak ada bekasnya. Nah itu kan terkonfirmasi, berarti memang hampir seluruh 8 orang itu, mungkin kecuali Sakatatal yang sama melakukan penganiayaan dan ditembak, dan itu yang dinyatakan itu Rivaldi. Kita juga semua ditembak Bu, sama gitu. Jadi saya juga meyakini apa yang dialami Sudirman itu memang dialami juga oleh yang lain. Karena memang ada kesaksian, didukung dengan kesaksian lain selain Sudirman tentu ya. Kalau kesaksian, karena kan waktu dari awal Sudirman itu tidak kelihatan dianiayanya karena cuma dia sendiri yang disimpan terpisah di dalam gudang. Kalau pengakuan Sudirman, jadi teman-teman Sudirman tidak melihat Sudirman dianiaya. Tetapi dengan pernyataan mereka, emang Sudirman sendiri yang ditembak, kita juga sama Bu, cuman kita nggak ada bekasnya gitu, udah nggak kelihatan bekasnya. Berarti kan penderitaannya sama, penganiayaannya sama gitu sih Mbak.